hari Minggu adik-adik. Shalom. Shalom. Keras. Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Hah? Biasa aja? Luar biasa. Sekali lagi ya, tapi kalau kakak tanya apa kabarnya, adik-adik bilang luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay, dulu dong buat Tuhan. Siap ya, kita mau hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Kakak undang adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian ya. Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa, kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih dan anugerah Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepada Tuhan dengan kerinduan akan hadirat Tuhan. Pimpin ibadah sekolah minggu kami saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Bersyukur buat kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat memuji Tuhan adik-adik. Amin. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Kalau kakak teriak haleluya, adik-adik balasnya pujihu. Oke, siap? Siap. Haleluya. Puji-Hu. Haleluya. Puji-Hu. Haleluya. Puji-Hu. Oleh. Meskipun
Walaupun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi di dalam Tuhan kita akan selalu happy. Benar? Benar. Kita mau nyanyi dulu dong. Happy ya, happy ya. Senyum ya, jangan ada yang masam-masam. Nah. Siapkan tangannya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Haleluya, pujiku. Haleluya, pujiku. Haleluya, pujiku. Haleluya lagi. Happy Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Haleluya, pujiku. Haleluya, pujiku. Haleluya, pujiku. Haleluya. Hore. Kita mau lanjut pujian kita ya. Dike pakai pakan sayapnya. Siapkan nih sayapnya. Nih, Oke bang. Bang hitung. Siap ya. Pakai sayapnya. dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Stop dulu bang. Kalau kita nyanyi goyang kiri, maka ada yang bilang goyang kiri, tau. Goyang kanan, tau. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Coba diulang lagi. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dukungan bagi nama Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau
kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau satukan hati dulu, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ikutin Kak Evelyn ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur karena Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami, sudah menjaga kami sehingga pada pagi hari ini sehingga pada pagi hari ini kami bisa kami bisa memuji Tuhan, memuji Tuhan, bergembira, bergembira, bersukacita bersukacita di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati kami Berikan hati kami untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa memahami, untuk kami bisa memahami, dan kami bisa melakukannya. dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, pada pagi hari ini Kak Evelyn mau mengajar, mau bercerita tentang seorang penabur. Tetapi sebelumnya ada satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Kak Oske, Kak Daud, dan Kak Agas bersama Kak Itong untuk membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan. Seorang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak sempat tumbuh karena hak burung melahap. Seorang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di batu-batu. Benih itu mulai bertumbuh, tapi kakak tidak berakar. Seorang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di semak duri. Benih itu juga bertumbuh, tapi pit ia terjepit. Seorang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di tanah subur. Benih itu terus bertumbuh, lihat wah lebat buahnya. Terima kasih buat kakak-kakak semuanya udah bernyanyi, buat adik-adik semua menyanyikan satu lagu pujian yang baru. Tadi judul lagunya apa? Ada yang tahu nggak itu judul lagunya apa? Apa ya? Seorang nelayan? Betul? Salah. Seorang pilot? Bukan. Bukan? Kalau gitu, ada yang tahu jawabannya siapa? Seorang apa? Penabur. Penabur. Oke. Terima kasih. Ada yang bawa Alkitab? Semuanya ada ya di depan ya. Alkitabnya dibuka dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Oke. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, judul pedokopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kita mulai dari ayat yang ke-3. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Tada! Wah, apa tuh? Apa ini? Apa? Ini adalah seorang penabur, ya. Dia membawa apa ini? Benih-benih. Di ayat yang ketiga, adalah seorang penabur keluar untuk menabur, ya. Di sini ada gambarnya.
Ada seorang penabur, dia membawa benih-benihnya, dia membawa tempayannya, dan dia menebarkan benih-benih tersebut. Lanjut, di ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi, benih yang dibawa oleh penabur ini disebarkannya di pinggir jalan, ya. Di pinggir jalan, nanti waktu di pinggir jalan ini benih-benihnya tersebut, apakah dia bertumbuh? Tidak. Enggak ya, benih-benih itu nggak bisa bertumbuh karena dimakan oleh burung, ya. Yang makan burung, bukan semut. Ya, yang makan sini burung-burung. Coba kita lihat di ayat yang ke-19. Di situ Tuhan Yesus memberikan pengertiannya. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi, kalau benih tersebut jatuh di pinggir jalan dan dia dimakan oleh burung-burung, dia nggak bisa bertumbuh. Karena apa? Benih-benih tersebut udah keduluan sama burung-burung. Dia nggak sempat tumbuh, dia nggak sempat berbuah, karena sudah dimakan oleh burung-burung. Itu kayak kita ya, manusia ya. Ketika firman Tuhan diberikan kepada kita dengar ya, tapi nggak paham. Kita nggak memahaminya. Apa kita dapat berkat? Misalkan kita pergi ke daerah, kita orang di Jawa, biasa di Jawa, terus kita pergi ke daerah Papua. Kita masuk gereja di sana, terus di sana bahasanya bahasa Papua. Adik-adik paham nggak? Enggak. Nggak paham ya? Gimana kita paham? Terus kita ke sana, kita dapat berkat nggak? Nggak ngerti ya, karena kita nggak paham, kita nggak ngerti. Ya udah, kita nggak dapat berkat tersebut. Ya, jadi kita butuh bukan cuma mendengar saja, tapi kita juga perlu memahami agar kita bisa mendapatkan berkat firman Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Wah, seperti ini ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Dia tumbuh nggak? Nggak ada burungnya. Jadi sebenarnya dia mulai tumbuh, bisa bertumbuh. Tapi karena ditebarnya di batu-batu, nggak bisa mengakar ke dalam. Dia cuman di atasnya doang. Terus kena sinar matahari, akhirnya dia nggak bisa berkembang. Cuman tumbuh sedikit, tapi dia nggak berakar, itu dia nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh, dan nggak bisa menghasilkan apa-apa. Itu artinya apa? Kita lihat lagi, Tuhan mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, kalau yang berbatu-batu ini artinya gimana sih? Apa sih maksudnya? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu.
Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita senang, kita gembira, kita bahagia, ya. Tapi apa? Tapi begitu ada penindasan. Ketika kita terhimpit suatu masalah, karena kita nggak berakar kuat, kita tiba-tiba langsung, wah, gimana ya? Aduh, firman Tuhan mengajarkan aku untuk ini, tapi kok sekelilingku seperti ini. Nah, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia tidak berakar, dia tidak kuat, dia tidak memegang teguh, akhirnya dia bisa mati, dia tidak bisa tumbuh. Di sini kita belajar, ya. Jika kita mendengarkan firman Tuhan, sudah bagus itu, kita senang, kita gembira, kita happy, kita bersuka cita, kita bersemangat. Tapi bukan hanya di luar kelihatan seperti itu, tapi kita juga harus berakar di dalamnya. Kita harus pegang teguh janji Tuhan, biar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga adalah apa ini? Hah? Tumbuh ya, tinggi-tinggi ya. Di mana ini? Kita lihat lagi di ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Terus artinya apa dong? Nah, ini kan juga bertumbuh. Nah, ini kan juga bertumbuh ya. Artinya kita lihat di ayat yang ke-22. Ya, ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatirannya dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Wah, kita belajar apa dari sini? Ketika benih ditaburkan di tanah yang berduri, semak duri, dia bisa bertumbuh. Lihat, dia bisa tumbuh karena dia menerima firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Tapi apa? Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Ya. Aduh. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tapi besok gimana Tuhan? Besok aku naik kelas nggak ya? Besok aku bisa makan enak-enak nggak ya? Besok aku bisa jalan-jalan ke sana nggak ya? Aduh Tuhan, COVID ini aku nanti kena apa enggak ya Tuhan? Ya, kita terlalu khawatir akan dunia ini. Itu membuat kita tidak bisa bertumbuh. Itu membuat kita, iman kita mati. Ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Ini dia. Ini adalah benih yang ditaburkan di mana? Kita lihat di ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, artinya apa? Kita lihat lagi. Yang di ayat yang ke-23. Ya, ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini benih yang ditaburkan di tanah yang subur itu adalah mereka, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka mengerti, mereka memahami, dan yang terakhir, mereka melakukan firman Tuhan. Dan lihat, adik-adik bisa lihat apa yang terjadi pada benih itu? Benih itu bisa bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tapi juga menghasilkan buah-buah. Ya,
buahnya manis, buahnya enak, buahnya segar. Kalaupun buahnya pahit, buah itu bisa menjadi obat-obatan, ya. Nah, kita sudah belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Oke. 1, 2, 3, 4. 1 di pinggir jalan. Dia mati. Kenapa mati? Dia makan burung. Itu artinya apa? Dia mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak memahaminya. Dan dia tidak akan mendapatkan berkat, dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak bisa berbuah. Yang kedua, ditanam di tanah yang berbatu-batu. Oke, benar. Di tanah yang berbatu-batu. Artinya apa? Dia mendapat firman Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan, dia memahami firman Tuhan. Tetapi apa? Dia takut dengan semua kemungkinan dia dianiaya, kemungkinan dia ditindas. Dia nggak berani, ya. Dia nggak melakukan firman Tuhan untuk terus percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, di tanah yang bersemak duri. Wah, di antara semak duri. Dia bisa bertumbuh, tapi apa? Tapi begitu banyak hal-hal yang dia khawatirkan sehingga dia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu membuat imannya nggak bisa berbuah. Dan yang terakhir, di tanah yang subur, dia bisa bertumbuh dengan baik dan dia bisa berbuah. Itu keempat jenis tanah beserta hasilnya, pertumbuhannya bagaimana dan apakah mereka berbuah apa tidak. Sungguhnya, tapi dalam perumpamaan hari ini, pagi hari ini, benih masih dengan benih firman. Yakin benih itu firman? Yakin? Yakin Oh. Benih itu firman dan tanah itu adalah hati kita semua, ya. Nah, dari pagi hari ini Kak Afin bercerita sudah dapat menyimpulkan kita seharusnya di tanah yang mana sih? Yang subur dong. Yang subur? Adik-adik mau di tanah yang subur? Amin. Berarti harus ada 3 ya. Yang pertama harus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji firman Tuhan. Yang kedua, bukan cuman mendengarkan, bukan cuman menyanyi puji-pujian, tapi dia juga harus memahami. Adik-adik harus mengerti. Adik-adik harus tanya kepada orang tua, harus tanya kepada kakak-kakak gimana caranya untuk memahami firman Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau adik-adik belajar pada pagi hari ini. Itu yang Tuhan mau, bukan cuma adik-adik tapi juga Kak Evelyn di sini dan kakak-kakak semua yang ada di sini sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan cuma hanya sukacita di luar saja, tapi juga kita semua bisa berakar kuat di dalam Tuhan. Kita benar-benar percaya, tidak perlu khawatir akan apapun. Niscaya kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah. Dan buahnya itu apa? Bisa sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, yang membuat orang-orang di sekitar kita merasa sukacita juga, bisa merasakan damai sejahtera Allah yang ada di dalam hati kita. Ya, adik-adik diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian awal firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan tutup dalam doa. Silakan Kak Daud. Tadi sudah mendengar cerita dari Kak Evelyn ya. Jadi ada 4 hal yang adik-adik boleh ambil tentang cerita ini, yaitu bagaimana seorang penabur itu dan kita yang menerima berkat firman Tuhan itu harus bersikap seperti apa. Apakah kita mau seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, atau yang jatuh di bebatuan, atau
yang berada di semak duri atau di tanah yang subur, itu adalah pilihan kita. Bagaimana kita bisa menyikapi firman Tuhan itu dengan baik. Nah, karena kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Kadot akan pimpin doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman Tuhan yang dibagikan pada kami. Kami bersyukur karena Engkau terus mau berkarya dalam kehidupan kami, terus mau memberitakan kebenaran akan firman Tuhan sehingga kami boleh terus ditaburi dan kami boleh terus bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan yang rindukan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah diberikan pada kami. Berkati Kak Evelyn yang sudah memberikan firman Tuhan ini, yang sudah membagikan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan terus pakai Kak Evelyn dalam setiap usaha pekerjaan, apapun yang diharapkan, apapun yang dicita-citakan ke depan, Tuhan juga akan berkati. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, juga Tuhan terus akan berkati kami. Berikan hati kami yang terbuka supaya hati kami boleh menerima firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyanyi buat Tuhan, sudah meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini, mari adik-adik kita semuanya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Adik-adik persiapkan persembahannya, nanti dikumpulkan dan nanti bisa dibawa ke gereja atau kakak-kakak yang akan datang ke rumah untuk mengambil persembahan. Yuk kita akan iringi dengan pujian Yesus Pokok. Dan itulah caranya. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kasih kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari adik-adik kita sudah memberikan terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan mengakhiri, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, sekali lagi kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini dan kita akan berdoa syafaat dan doa penutup. Mari sekali lagi kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau sudah memberikan berkat secara rohani bagi kami sehingga kami boleh bertumbuh Tuhan ke arah apa yang Engkau inginkan. Dan kami saat ini juga sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat bagi layanan sekolah minggu tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada saat ini kami juga akan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya. Tuhan juga akan memberkati.
Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan setiap doa-doa kami. Kiranya Engkau juga akan berkati setiap doa-doa kami ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Yang pertama, Tuhan yang menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Tuhan akan terus tutup bungkus bangsa negara kami ini, di mana kami pada saat ini, Tuhan, boleh merasakan kejadian yang luar biasa ini, Tuhan, berkaitan dengan COVID-19 ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menghentikan setiap penyebaran virus-virus ini, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau juga akan memakai setiap pemerintahan yang ada untuk boleh bekerja, memperhatikan setiap langkah-langkah yang terbaik, Tuhan, sehingga apa yang diambil, apa yang diputuskan bagi bangsa negara kami ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk setiap studi kami masing-masing, Tuhan, yang mungkin saat ini kami belum boleh bertatap muka dengan teman-teman, dengan guru, tapi kami akan percaya, Tuhan, Tuhan akan terus tolong kami, Tuhan akan terus memberkati kami dalam belajar kami di rumah kami masing-masing. Tuhan akan terus memberikan konsentrasi bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti setiap pelajaran kami dengan baik. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan. Tuhan kiranya berikan kepandian, kepintaran yang berasal daripada-Mu saja. Dan kami menyerahkan setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyi sekali ini ya. Orang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak sempat tumbuh, karena hap-hap burung melahap. Seorang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di batu-batu. Benih itu mulai bertumbuh, tapi katakan tidak berakar. Seorang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di semak duri. Benih itu juga bertumbuh, tapi pip-pip-pip ia terjepit. Sekali lagi yang terakhir. Seorang penabur menyebar benih, ada yang jatuh di tanah subur. Benih itu terus bertumbuh, lihat, wah wah wah, lebat buahnya. Ya, tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Dadah, sampai ketemu minggu depan.